Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Halo sahabat-sahabat semua, kita berjumpa lagi di channel YouTube Aja Sumarja. Channel yang mengupas tuntas seputar bahasa, seni dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini akan mengupas tentang suku Jawa dan Sunda yang tinggal dalam satu pulau. Kenapa bahasanya bisa berbeda? Mari sahabat-sahabat kita telusuri asal-usulnya, kenapa ia bisa berbeda begitu. Sebelum saya menelusuri asal-usulnya, saya mengingatkan sahabat-sahabat agar mengklik tombol subscribe dan mengklik tanda lonceng notifikasi sebagai apresiasi dan dukungan ke channel ini, supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bahasa Jawa umumnya digunakan di sebagian besar provinsi yang ada di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ketiga provinsi tersebut didominasi oleh warga keturunan suku Jawa. Berbeda dengan Jawa Barat dan Banten yang penduduknya didominasi oleh suku Sunda. Hal ini membuat kawasan Jawa Barat dan Banten berbeda dengan daerah lainnya di Pulau Jawa. Meskipun tinggal di satu pulau, warga suku Sunda yang menghuni Provinsi Jawa Barat dan Banten tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka, melainkan menggunakan bahasa Sunda. Mengapa demikian? Berdasarkan pantauan solopos.com melalui video di kanal YouTube DNA Motorbike menjelaskan alasan warga suku Sunda tidak berbahasa Jawa lantaran mereka bukan orang Jawa seperti penghuni Pulau Jawa pada umumnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda yang sudah diperkenalkan sejak zaman Kerajaan Pasundan atau Pakuan Pajajaran, di mana para tokoh atau raja-raja kerajaan saat itu telah menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Perbedaan bahasa tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut. 1. Asalnya berbahasa Jawa dan Sunda. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa sebenarnya berasal dari akar bahasa yang sama, yaitu Melayu Polinesia. Namun secara pelafalan, dialek dan fonologi, kedua bahasa ini memiliki perbedaan yang sangat kentara. Bahasa Sunda pada awalnya tidak mengenal struktur tingkatan bahasa berdasarkan jabatan dan usia seperti pada bahasa Jawa yang menggunakan tingkatan, yaitu ngoko dan krama. Namun pada masa Kerajaan Mataram Islam di mana terjadi ekspansi wilayah hingga ke Jawa Barat, suku Sunda mendapat pengaruh besar dari suku Jawa, salah satunya penggunaan bahasa Jawa di sebagian wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jawa Tengah, seperti Cirebon, Cilegon, Indramayu dan sekitarnya. Bahasa Jawa juga digunakan di Serang yang berada di Provinsi Banten. Hingga saat ini, sebagian warga di kota kabupaten tersebut masih menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari, namun dengan dialek yang berbeda. Bahasa Sunda juga mengalami modernisasi seperti bahasa Jawa pada zaman Kerajaan Mataram Islam di mana terdapat tingkatan dalam penggunaan bahasa Sunda berdasarkan jabatan dan usia. 2. Perselisihan suku Jawa dan Sunda. Berdasarkan faktor relasional, suku Sunda dan suku Jawa tidak memiliki keterikatan dan hubungan secara emosional yang begitu dalam. Sejak awal peradabannya, suku Sunda dan suku Jawa hidup secara masing-masing. Perselisihan suku Sunda dan suku Jawa terjadi karena faktor politik antar dua kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Negeri Sunda yang berakhir dalam Perang Bubat pada abad ke-14. Dari perang tersebut, muncullah mitos bahwa ada larangan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa. Meskipun demikian, suku Sunda dan suku Jawa sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama. Nenek moyang kedua suku ini berasal dari dataran Yunan di Tiongkok. Ras induk dari suku Sunda dan Jawa adalah ras Austronesia yang umum tersebar di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia bagian barat. Induk ras Austronesia saat ini dipercaya menduduki daerah pedalaman Pulau Formosa yang sekarang disebut Taiwan atau China Taipei. Suku Sunda sendiri merupakan suku terbesar kedua setelah suku Jawa dengan presentase sekitar 15% dari total penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa sensus pada tahun 2020. Selain di Jawa Barat, suku Sunda juga umum ditemui di kawasan-kawasan lain, seperti di Jakarta dan beberapa kota kabupaten di Jawa Tengah serta masih banyak lagi. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan bahasa antara Jawa dan Sunda.
namun kita sebagai warga negara yang baik harus menjalin membina hubungan yang baik antara keduanya, walaupun kita berbeda bahasa namun dipersatukan dengan bahasa Indonesia, karena kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat semua, terima kasih telah menyempatkan waktunya menyimak video ini. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya dengan informasi-informasi dan materi yang terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.